Nama lengkapnya Abdul Wahid Hasyim. Kita lebih mengenalnya Wahid Hasyim. Ia adalah anak kelima dan anak laki-laki pertama dari pasangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan istri Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas, pengasuh pondok pesantren Sewulan dari Madiun. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Wahid Hasyim dilahirkan di Jombang pada 1 Juni 1914. Meskipun memerlukan penelitian lebih lanjut, apabila dirunut lebih jauh, silsilah Wahid Hasyim dari pihak ibu sampai ke Ki Ageng Tarum, dan dari pihak ayah sampai ke Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya, raja pertama kerajaan Pajang, dan silsilah keduanya bermuara di Sultan Demak, yaitu Raden Fatah. Awalnya, anak yang lahir pada 1 Juni 1914 ini diberi nama Muhammad Asy'ari, seperti nama kakeknya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan nama tersebut karena anak itu merupakan anak laki-laki pertama. Namun, karena sering sakit-sakitan, sebulan kemudian namanya diganti menjadi Abdul Wahid Hasyim. Ibunya memiliki panggilan kesayangan, yaitu Mudin. Umur 3 bulan, ia dibawa oleh ibunya berkunjung ke gurunya, yaitu Kiai Khalil Bangkalan, untuk memenuhi nazarnya. Abdul Wahid Hasyim sedari kecil memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Umur 5 tahun, Wahid Hasyim sudah bisa belajar membaca Al-Quran, dan umur 7 tahun sudah bisa belajar membaca kitab. Umur 12 tahun, Wahid Hasyim meminta izin pada ayahandanya untuk mengembara menimba ilmu ke pesantren lain. Ia pernah belajar di pesantren Siwalan, Sidoarjo, dan pesantren Lirboyo, Kediri. Kembali ke pesantren Tebu Ireng pada usia 15 tahun, Wahid Hasyim mulai belajar mengenal huruf Latin, membaca buku berbahasa Inggris, Jerman, dan Belanda, serta mempelajari ilmu bumi, matematika, dan pengetahuan umum lainnya. Ia juga rajin membaca majalah terbitan lokal dan majalah terbitan asing. Semua kepintaran Wahid Hasyim dilakukan secara otodidak. Artinya, ia tidak pernah bersekolah di sekolah Belanda seperti putra pembesar-pembesar pada waktu itu. Hanya sepupunya, yaitu Muhammad Ilyas, yang bersekolah di sekolah Belanda, yaitu HIS atau Holland Inland School. Kepada sepupunya, Wahid Hasyim juga belajar ilmu bahasa. Tahun 1933, Wahid Hasyim bersama sepupunya Muhammad Ilyas pergi berhaji. Selayaknya berhaji dulu, biasanya momen berhaji diikuti dengan belajar atau berguru pada syekh dan menimba ilmu agama. Begitu juga Wahid Hasyim dan sepupunya, di Tanah Suci mereka mendalami ilmu tafsir, hadis, shorof, dan fikih. Sepulang dari Mekah, pada umur 19 tahun, Wahid Hasyim mengusulkan untuk merubah kurikulum pesantren Tebu Ireng, mengganti sistem sorogan dengan model kelas, dan memasukkan pengetahuan umum untuk dipelajari santri. Usul itu tidak lantas disetujui oleh ayahanda, namun pada akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengizinkan dengan membuka madrasah khusus di pesantren Tebu Ireng. Maka dibukalah Madrasah Nizamiyah atau An-Nizam yang memadukan antara pendidikan agama khas pesantren dengan pendidikan umum, bahasa asing, bahasa Arab, Inggris, dan Belanda, dan keterampilan layaknya sekolah model barat. Nama Nizamiyah diambil dari nama institusi pendidikan pada masa dinasti Saljuk di Baghdad, yaitu Nizam al-Mulk. Usia sekitar 24 tahun, Wahid Hasyim meminang Solehah, putri Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang. Menikah di Denanyar Jombang pada hari Jumat 10 Syawal 1356 Hijriah atau 1938 Masehi.
Dari pernikahan itu lahirlah 6 anak, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, Aisyah, Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahuddin Wahid atau Gus Solah, Umar Wahid, Lili Wahid, dan Hasim Wahid atau Gus Iim. Memiliki kapasitas keilmuan dan strategi politik yang mumpuni, Wahid Hasyim banyak dipinang oleh organisasi pergerakan nasional pada saat itu. Namun dengan pertimbangan pemetaan organisasi pergerakan dan partai, akhirnya Wahid Hasyim berlabuh di NU pada tahun 1938, mengawali karir organisasi dan politik dari bawah, yaitu sekretaris pengurus ranting NU Tebu Ireng, lalu kemudian menjadi pengurus NU cabang Jombang. Wahid Hasyim juga aktif dalam organisasi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan menjadi ketua pada tahun 1939, mewakili Nahdlatul Ulama. Tahun 1940, Wahid Hasyim didapuk menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pada saat itu masih berkantor di Surabaya. Jabatan yang ia pegang adalah Ketua Departemen Ma'arif yang mengurusi bidang pendidikan dalam struktur Nahdlatul Ulama. Masa pendudukan Jepang tahun 1943, Wahid Hasyim diangkat menjadi salah satu pemimpin Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Masyumi adalah badan bentukan Jepang yang bertujuan untuk mendapatkan simpati masyarakat Muslim dan sebagai pengganti MIAI. Sekitar proklamasi, Wahid Hasyim terlibat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan menjadi anggota Panitia 9. Seiring waktu karirnya semakin menanjak, 4 kali menjabat sebagai Menteri Agama, yaitu tahun 1945, tahun 1949 sampai tahun 1950, tahun 1950 sampai tahun 1951, dan tahun 1951 sampai tahun 1952. Tahun 1951, ia juga dipilih menjadi Ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama, menggantikan Kiai Haji Nakhrowi Thohir. Wahid Hasyim wafat pada hari Ahad tanggal 19 April 1953. Sehari setelah kejadian kecelakaan mobil di daerah Cimindi, Cimahi, Jawa Barat, dalam perjalanan saat hendak menghadiri rapat Nahdlatul Ulama di Sumedang. Saat itu, media ramai memberitakan bahwa Indonesia kehilangan seseorang besar dalam arti kata luas. Demikianlah biografi singkat dari Kiai Haji Wahid Hasyim.